anak-anakku yang masih sangat muda dan saudara-saudaraku wali santri, seorang yang bernama Al-Hajj Ilham itu sudah lama putra daripada tokoh Dipa Nusantara A. Nama beliau Dipa Nusantara A. Kalau dahulu semua orang menyebutkan DN, A-nya dipanjangkan, tapi kalau saya hari ini menyebutkan putra daripada Dipa Nusantara A. Itu beliau. Saya ingin duduk bersama untuk menerjemahkan daripada tema peringatan Syuro hari ini. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun, satu Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menuai sorotan karena menghadirkan tokoh lintas agama, pengamat militer hingga aktivis pro-Israel dalam peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah. Meski Panji sedang berperkara, namun sejumlah tokoh yang hadir terang-terangan menyanjung dan membela Panji Gumilang. Diketahui, gelaran peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah tersebut bertemakan toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Dalam kesempatannya, Koni Bakri selaku pengamat militer memuji galangan kapal di Al Zaitun. Bahkan, pengusaha Pablo Benua dengan lantang membela Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Perkara dugaan penistaan agama Panji Gumilang hingga kini masih berkutat pada proses penyidikan. Panji Gumilang pun dengan leluasa berinteraksi dan tetap menjadi magnet para tokoh datang menemuinya. Selain itu yang mengejutkan adalah hadirnya anak tokoh PKIDN Aidit yakni Ilham Aidit. Ia duduk di barisan paling depan bersama istrinya Farida Alwidat dan bersebelahan dengan Koni Bakri dan Ilham Aidit, serta tokoh lainnya. Jadi ada satu lembaga, saya tidak akan sebut merek, tapi saya akan coba berinisial di sini. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Jadi lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini, statement bahwa di sini terjadi kesesatan, mengharam-haramkan. Tapi lucunya saya buka, coba teman-teman di sini boleh buka di Google, tulis fatwa MUI yang kontroversial. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang, ya, artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan, yang mana hal tersebut juga menurut saya tidak diatur di dalam Quran secara detail. Tapi MUI melakukan itu. Dia berani langsung tunjuk hidung katakan infotainment itu haram. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun terus berjalan, walau proses evaluasi administrasi terhadap Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu akan dilakukan. Mahfud MD mengatakan mempersilakan pihak Al Zaitun untuk tetap menerima santri dan murid baru. Pasalnya, kata Mahfud, orangnya yang harus ditindak bukan pondok pesantrennya. Mahfud MD menyebut pemerintah akan mengevaluasi pondok pesantren Ponpes Al Zaitun di Indramayu.
Jawa Barat secara administratif, yakni mulai dari kurikulumnya, penyelenggara hingga konten pengajarannya. Menurut dia, evaluasi secara keseluruhan tersebut dilakukan agar kegiatan belajar mengajar para santri dan murid di ponpes tersebut tidak terganggu. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga memberikan respons terkait Ponpes Al Zaitun yang tetap membuka pendaftaran di tengah polemik dugaan mengajarkan ajaran sesat yang belum usai. Ia pun mengaku tak menyoalkan Ponpes Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang tetap membuka penerimaan santri baru. Ya, jadi soal Al Zaitun dulu ya, saya kira tetap penjelasan saya bahwa Al Zaitun itu kita tangani serius di dalam 3 hal. Pertama, yang menyangkut pribadi Panji Gumilang itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 itu. Lalu kami nemukan juga, ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang, karena kekayaan Yayasan Al Zaitun itu kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening dari 256 rekening pribadi, ditambah sisanya sampai 367, itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasannya sendiri banyak. Nah itu diperiksa demi ketertiban. Kemudian itu semua perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati, Al Zaitun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus, anaknya pinter-pinter gitu ya, sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma bagaimana menyelamatkan itu nunggu posisi hukum dulu terhadap Panji Gumilang. Yang jelas pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Akan kita terus bina, akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional. Diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri di situ untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tapi materinya kita kontrol, kita awasi. Itu aja. Lalu soal keamanan itu sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Barat dan aparat vertikal.